Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas sekilas tentang biografi Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisabur. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Hamdawiyah bin Nu'aim Al-Dabbi Al-Tahmani An-Naisabur. Beliau lebih dikenal dengan Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisabur. Tempat tanggal lahir beliau di Naisabur pada hari Senin 13 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada bulan Safar 405 Hijriah. Nama ayah beliau adalah Abdullah bin Hamad bin Hamdun. Keahlian beliau atau ilmu yang dikuasainya ialah ilmu hadis dan yang beliau juga menguasai fikih dan tasawuf. Adapun karya-karyanya diantaranya Al-Mustadrak ala Sahihain, Ma'rifat Ulumul Hadis, Tarikh Ulama An-Naisabur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kesahihan hadis perspektif Al-Hakim An-Naisaburi. Yang pertama yakni melalui proses ijtihad. Mengenai prinsip ijtihad ini dipahami oleh ulama hadis dari ungkapan Al-Hakim sendiri yang termaktub dalam kitabnya Muqaddimah Al-Mustadrak. Beliau berkata, "Aku memohon pertolongan Allah untuk meriwayatkan hadis-hadis yang para perawinya orang-orang yang thiqah, Bukhari dan Muslim, atau salah satu keduanya telah menggunakan perawi itu sebagai hujjah. Ini syarat hadis sahih menurut pandangan seluruh fuqaha." Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif ijtihad menurut Al-Hakim An-Naisaburi sendiri dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruwatus thiqah, yakni perawi yang thiqah adalah perawi yang memiliki kapasitas intelektual yang baik serta kualitas pribadi yang sangat sempurna. Dalam bahasa lain, thiqah merupakan gabungan antara adalah dan thabit. Selanjutnya yaitu bimisliha. Makna dari kata ini merupakan kunci dari ijtihad Al-Hakim. Kata bimisliha adalah hadis-hadis yang benar-benar mengacu kepada perawi yang menjadi persyaratan syaikhain. Yang selanjutnya yakni menurut fuqaha al-Islam. Lalu az-ziyadah min as-siqah. Dalam pandangan Ibnu Katsir, ziyadah siqah merupakan perbedaan persepsi antara fuqaha dan ahli hadis. Mayoritas ahli fikih mentolerir, sedangkan ahli hadis tidak menerima. Sedangkan Al-Hakim sendiri dalam Mustadraknya memperkuat konsep ini. Yang kedua, selain ijtihad, prinsip yang dilakukan yakni prinsip status sanad dalam kajian terhadap hadis. Tingkat konsep kesahihan hadis menurut Al-Hakim ditentukan oleh rijal hadis itu sendiri. Al-Hakim sendiri telah menetapkan rijal sebuah hadis yang masuk dalam kategori ashahul al-asanid. Baginya orang-orang termasuk ashahul al-asanid jika jalurnya melalui ahlul bait. Yang terakhir yakni prinsip status matan. Prinsip ini secara tegas dikemukakan oleh Al-Hakim dalam bukunya Ma'rifah fi Ulum Al-Hadis sebagai berikut. Sungguhnya hadis sahih itu tidak hanya diketahui dengan berdasarkan riwayat saja, melainkan dengan pemahaman, hafalan, dan banyak mendengar. Jadinya, untuk mengetahui kesahihan suatu matan hadis, yang perlu dilakukan adalah melakukan komparasi antara satu hadis dengan hadis lainnya, dan bahkan bisa juga dengan hadis dengan Al-Quran. Jika nampak ada kontradiktif antara teks hadis tersebut, maka salah satunya dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan hasil komparasi itu juga menunjukkan adanya nasikh mansukh antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kritik terhadap metode dan model pemahaman Imam Hakim An-Naisaburi. Seperti karya lain, kitab Al-Mustadrak tidak lepas dari kritik baik yang bernada memuji ataupun bernada menghujat. Pujian itu terutama ditunjukkan kepada pribadi Al-Hakim sendiri. Muhammad Az-Zabi misalnya dalam bukunya Syiar Alam Al-Nubada menyatakan Al-Hakim sebagai Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi, ahli kritik, Al-Alamah, Syekh Al-Muhaddasi, dan Saibul At-Tasanif, Muqaddimah kitab Al-Mustadrak,
Dalam bukunya Tazkirah Al-Hafiz, Al-Zahabi memberikan pernyataan Al-Hafiz Al-Kabir Imam Al-Mudassir masih dalam buku yang sama pada halaman yang berbeda. Ini juga menyatakan Abu Abdullah Al-Hakim adalah seorang imam hadis, orang yang paling tahu tentang hadis. Dalam mukadimah kitab Al-Mustadrak. Komentar-komentar di atas menunjukkan bahwa kepiawaian Al-Hakim dalam kajian hadis dan ilmu hadis tidak diragukan lagi. Bahkan beberapa karyanya seperti kitab Al-Madkhal ila Al-Iqlil dan Ma'rifat Ulumul Hadis menjadi referensi dalam menentukan status rijal dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis. Nah, meskipun demikian, kitabnya Al-Mustadrak tidak lepas dari berbagai kekurangan yang menyebabkan ia mendapat lemparan kritikan yang sangat tajam. Dalam penilaian sebagai ahli hadis, kesalahan yang terdapat dalam Al-Mustadrak karena faktor usianya yang cukup tua. Selain itu, Al-Hakim tidak sempat meneliti kembali hadis-hadis dalam bentuk Al-Mustadrak karena kematian yang menjemputnya. Nah, dalam catatan Nun Najwa, ada beberapa kritikus hadis yang memberikan penilaian terhadap kitab Al-Mustadrak. Mereka itu adalah Al-Baihaqi yang mengatakan bahwasanya ia tidak setuju dengan Al-Mustadrak memuat hadis-hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Abu Sa'id Al-Malini ia menyatakan bahwa dalam Al-Mustadrak tidak ada hadis yang memenuhi persyaratan Syaikhan. Bahkan ia mengatakan, aku telah meneliti Al-Mustadrak dari awal sampai akhir, ternyata tidak ada satupun hadis yang memenuhi kriteria kesahihan. Nah, kemudian yang ketiga ada Muhammad bin Thahir. Ia menilai Al-Hakim seorang pengikut Syiah Rafidhah, hanya berpura-pura Sunni. Kemudian yang keempat ada Al-Zahabi. Menurutnya, kritik Al-Malini terlalu berlebih-lebihan. Dalam penelitiannya, separuh dari hadis Al-Mustadrak memenuhi kriteria kesahihan atau Bukhari dan Muslim saja. Meskipun demikian, menurut Al-Zahabi, pernyataan Al-Hakim bahwa suatu hadis memenuhi persyaratan sahih tidak bisa diterima begitu saja karena ada hadis yang dinyatakan alal syarti syaikhain. Ternyata hanya memenuhi kriteria salah satu keduanya. Nah, masih dalam pandangan Al-Zahabi, pengakuan Al-Hakim bahwa hadis yang dimuat dalam Al-Mustadrak merupakan hadis sahih yang tidak terdapat dalam sahihan tidak dapat diterima sepenuhnya karena ada hadis yang sudah tercantum dalam kesahihan tapi masih dimasukkan dalam Al-Mustadrak. Dalam konteks ini, Al-Zahabi berkomentar hadis ini ada dalam Sahihain tapi mengapa masih ada muat dalam kitab ini. Nah, sekian penjelasan dari kami. Syukran ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.